boleh dijawab. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan yang kita boleh buka dari kitab Kejadian Lama. Kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kita mau baca dari nama pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan baca, jemaat boleh ikut memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati janji sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini, dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya, orang-orang itu di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah, iya, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini. Karena Ribka, elok parasnya. Setelah beberapa lama, ia ada di sana, dan pada suatu kali ia menjenguk Abimelek, raja orang Filistin, ke jendela. Maka dilihatnya lah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apa juga yang telah kau perbuat itu terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidak tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini dan istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, dari pembacaan ini dapat kita perkirakan bagaimana Allah menyertai umatnya di dalam satu keadaan yang sangat sulit. Kita juga tahu situasi ekonomi pada saat sekarang ini yang kelihatannya nyaman-nyaman, tapi saya yakini daya beli daripada masyarakatnya akan berkurang. Jadi kesulitan yang dihadapi sekarang ini tidaklah seperti apa yang digambarkan di dalam bacaan kita. Sebab ini dikisahkan pada awalnya ketika zaman Ishak, pada era zaman itu terjadi suatu kelaparan hebat. Kemarau panjang yang hebat, orang ada uang juga nggak bisa beli apa-apa. Tidak ada yang bisa dibeli. Saudara, kisah ini seperti terjadi berulang. Ketika zaman bapaknya Abraham pun demikian, kayaknya berulang. Tidak ada pilihan. Sehingga banyak orang berpikir, dan saya percaya Ishak sebagai hambanya juga sudah berdoa, ya Tuhan, bagaimana ini? Tuhan tahu, bukan tidak tahu. Bukankah jagat alam ini di bawah penguasaan dan kendali Dia?
Oh, dia sangat tahu. Ishak sudah berdoa. Dan doanya pun sudah dijawab. Di dalam ayat 2 dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri dan berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, ini satu perintah sebenarnya sangat kontroversial. Ya, jangan pergi ke Mesir, satu negeri yang akan belum dikatakan pada waktu itu. Ya, kemana dia harus pergi? Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena orang semua pada pergi ke Mesir. Kenapa mereka pada pergi ke Mesir? Sungai Nil yang mengalir dari zaman purbakala sampai saat sekarang, dia tidak pernah berubah di dalam suatu situasi apapun, yang membuat negeri Mesir sangat berlimpah pangan, makmur, wajar kalau semua orang pergi ke situ. Saudara dikasihi Tuhan, kenapa ramai-ramai orang pergi Mesir? Tuhan bilang, jangan. Terselip ada satu maksud. Kalau engkau nanti pergi ke Mesir, engkau akan dibelenggu sebagai budak kembali. Bukankah bangsa Israel ini telah dijajah 380 tahun, 4 generasi. Sekarang dia harus kembali lagi. Mustahil akan terjadi. Apa pesan daripada Tuhan? Jangan kau pergi ke Mesir. Kalau kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, kondisi apapun di dalam kesulitan kita, hambatan apapun yang kita hadapi, kesulitan Allah. Tapi dia mau berpesan, jangan pergi ke Mesir juga. Artinya apa? Jangan ikut khawatir, jangan cemas, jangan takut. Jangan ikut takut semua seperti kebanyakan orang secara umum. Jangan dengar kataku. Saudara, khawatir, takut, cemas, kita akan berdusta pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak pernah khawatir, kita tidak pernah takut. Khawatir dan takut adalah karunia Allah. Bayangkan, khawatir dan takut itu kalau saya beri semacam rem mobil. Kalau mobil kagak ada remnya, aduh habis lah. Rem belum habis, dia babat semua ya. Kalau orang sudah tidak ada rasa takut, kalau orang sudah tidak ada rasa khawatir, ini juga berbahaya, Pak. Kenapa? Kalau dia udah gak takut sama Tuhan, kalau dia udah sudah takut sama perbuatan dosa, orang yang model begini, orang yang tidak punya rasa takut, alias orang yang nekat, bukan tekad ya, nekat, suka-suka, juga gak baik. Tetapi apa sih yang dimaksud oleh Tuhan? Jika engkau jangan khawatir, yang dimaksud oleh Tuhan berkenaan dan berkaitan dengan masalah kelaparan. Kita membuka di dalam satu kitab yang sudah sangat terkenal dan saya rasa semua juga sudah tahu. Kita akan buka soal kekhawatiran. Lukas pasal 12, 22 dan 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu,
akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab itu hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak dan yang tidak mempunyai burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ini ayat barangkali udah bosan didengar ya. Tapi saya nggak begitu yakin kalau ini firman Tuhan di sembarangan. Ya. Karena apa yang tersurat dan tersirat ini adalah mulut Allah dan berlaku setiap saat sampai akhir zaman. Jadi ini menurut satu janji yang pasti akan digenapi. Kita mau jujur dan bertanya dalam diri kita. Demikiankah? Artinya begini, kita jangan mengkhawatirkan hal-hal yang bikin melebihi daripada khawatir kita terhadap hidup. Hidupnya apa? Hidup kita di kemudian hari, hidup kita yang kekal itu jauh lebih penting. Jadi kita ini, kamu ini sebenarnya orang yang tidak mau bisa mengerti berpikir secara baik. Kalau burung di udara yang tidak Tuhan meliharanya, apalagi kamu, hai umatku, kesayanganku, biji mataku. Tidak saya melihat ada orang yang percaya dan bersandar hidupnya mati kelaparan atau dia minta-minta. Saya tidak yakin. Tidak yakin. Selalu kasih dalam Tuhan, Matius sungguh mengingatkan kita. Tidak alasan khawatir. Tapi jangan nih si bapak ngomong enak baik dan khawatir. Apakah dia nggak pernah? Oh iya. Ya, khawatir adalah bagian daripada hidup. Saya pun tidak luput kadang-kadang. Tetapi khawatirnya kita ini beda. Maka itu saya membagi dua. Ada orang Kristen duniawi. Ada orang Kristen yang dia ke gereja dan menjadi orang Kristen yang biasa. Sama. Tapi perilaku, karakter, kehidupan, pikirannya, segala sesuatu. Dia nggak luput seperti orang dunia. Dia nggak luput daripada rasa khawatir dan takut. Bahkan putus harapan. Kenapa? Alasannya satu, tanpa kita sadar. Kalau kita sudah mulai berpikir gitu, kita sudah mengandalkan diri kita sendiri. Ya, kita ini orang yang terbatas dan tidak mampu. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau kepada orang lain. Dia mengandalkan dirinya yang terbatas ini, maka dia khawatir, dia takut. Tapi bagaimana dengan kriteria orang Kristen yang rohani? Ya lain. Kekhawatiran dia sejenak. Tapi ketika dia dengan iman berkata, Tuhan akan menolong saya. Itulah janji. Iman ini yang membuat jadi harapan. Harapan yang memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Saudara, tanpa harapan, ini penyakit yang sangat lebih berbahaya dari kanker. Habis harapan, putus asa. Kita ingat peristiwa bagaimana seorang ibu dengan 3 orang anak bunuh diri di Jawa Timur. Padahal dia orang Kristen yang cukup aktif. Nah, si ibu ini juga adalah seorang pelayan juga, dia melayani bagi pokoknya. Tapi karena kehidupan satu keluarganya, dia menyimpulkan dalam dirinya. Iblis berkata, sudahlah, kau sulit. Karena kebenaran dia ada hubungan dengan keluarga suaminya yang kurang bagus, ya. Sehingga bagaimana akhirnya agak sedikit sulit kehidupannya. Lantas saya akan bisikan setan akan berkata, sudahlah, daripada kau susah di kemudian hari anak-anakmu kesian, lebih baik mati selesai. Oh, apa yang dibisik itu memang terjadi.
2 hari kemudian baru dilihat setelah kamarnya. Mereka tergeletak. Semuanya 3 orang anak masih kecil-kecil. Sangat mimpi. Harapan. Pengharapan, harapan hanya timbul hanya dengan iman. Bahwa Allah berkuasa untuk melakukan segala perkara. Tetapi soalnya bagaimana? Ya keyakinan kita, kepercayaan kita ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita boleh melanjutkan. Ya. Lalu setelah itu ayat yang kedua berkata, oleh sebab itu Tuhan perintahkan. Perintahkan apa dia bilang? Diam. Ayat 2, diam. Jangan pergi ke Mesir, di negeri yang akan kukatakan. Negeri yang akan kukatakan, tinggallah di negeri sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Diam, saudara. Hidup orang Kristen, hidup orang percaya, jangan bermimpi atau berpikir kita akan lepas dari masalah. Ini yang sangat penting. Ya. Tidak pernah. Bahkan Alkitab berkata dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Banyak. Ada seorang mau mengikut Tuhan Yesus. Sekedar dalam perjalanan. Tuhan, aku mau mengikut engkau. Tuhan berkata, engkau mau mengikut aku? Pikirkan dulu ya. Kalau burung ada sarangnya, musang ada lubangnya untuk bersarang. Tetapi anak manusia tidak ada menaruh tempat kepala. Artinya, jika engkau menjadi orang Kristen, jadi engkau jangan berpikir ada harga yang kau harus bayar. Bukan jalan lurus seperti tol. Ada banyak masalah langka dan tetapi Tuhan janji, sekalipun demikian firman Allah, aku akan memberikan engkau jalan keluar pada waktunya. Saudara, kita jujur bagaimana dalam hidup kita. Saya pun mengalami. Baru kan terus. Dan saya bukan hanya berlaku kepada diri saya. Kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Kita tidak akan sampai tergeletak. Tuhan tidak lagi akan mau dipermalukan. Ya. Dan kasihan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Manusia kalau menolong kita juga. Masih ada pamrihnya, percayalah. Lebih sulit kita. Saya orang kaya. Kayaknya datang akhirnya kemana? Ke meja bulat atau ke KPK? Semua ada batasannya. Andalkan Tuhan. Mukjizat bisa terjadi. Ya. Sebab dengan masalah lah boleh ada mukjizat. Saudara kan merindukan ada satu mukjizat di dalam hidup ini. Gak ada masalah dan ada mukjizat. Ada masalah. Maka kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Ada masalah, kita lebih mengenal Tuhan dengan baik. Sebab kalau semuanya jalan, justru yang berbahaya. Kalau orang yang hidupnya nyaman-nyaman aja, tiba-tiba udah ada di ujung, nggak buruh, nggak tudungan, cair. Nggak ada rem, itu nyelonong pasti. Yang nyaman-nyaman aja. Jadi berbahagialah barangkali demikian firman Tuhan. Tidak ada masalah. Itu lebih mau mengingatkan kita jadi lebih dekat. Kalau kita semua dalam keadaan radikal, Tuhan ya nanti deh. Tapi kalau udah ada masalah, ada. Samain dekat. Kita jadi lebih dekat, lebih mengasihi. Ya. Jadi masalah adalah bagian daripada alat yang dipakai Tuhan untuk menumbuhkan iman kita. Nah, saudara, jadi orang yang meyakinkan dengan iman bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Kalau saya kasih ilustrasi,
Tuhan sebenarnya udah kasih kita cek kebutuhan kita. Cuman tanggalnya yang belum ditulis. Itu hanya dilihat nanti kebutuhannya kapan dan waktunya. Yakini itu. Cek kosong, bukannya cek akan isinya. Isinya ada, cuma tanggalnya belum diisi. Saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, janji Tuhan memberi harapan pada Ishak adalah, aku akan menyertai engkau dan memberkati. Namun, sebelum janji Tuhan berlaku di dalam hidupnya Ishak, ada satu kewajiban yang harus dia lakukan. Saudara tanpa sadar, sesungguhnya kita menyembah Allah, sudah ada dua pihak. Maka Alkitab disebut perjanjian. Kalau kata perjanjian, ada hak, ada kewajiban. Tuhan di satu pihak, kita manusia sebagai umat di lain pihak. Ada satu perjanjian, janji. Jadi nggak tanggung nyerongsun, enggak. Kita pun dituntut ada satu kewajiban yang harus kita lakukan, ya, untuk memenuhi janji Allah. Tidak begitu aja. Ada kewajiban kita lakukan. Tapi kalau surat pernyataan beda. Kalau surat pernyataan itu menyangkut diri kita sendiri tanpa bertanggung jawab ada pihak lain. Ya, itu secara hukumnya begitu memang. Ya. Hak dan kewajiban. Apa yang Tuhan tuntut kepada Ishak? Tuntutannya tinggallah di negeri asing, yaitu di Gerar. Kenapa saya bilang ini jadi masalah? Masalah besar Gerar. Negeri asing ini Gerar adalah negeri orang Filistin. Negeri musuhnya. Ini berat ini ya. Memang untuk melaksanakan kehendak firman Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Kita selalu dihadapi oleh lawan arus. Ini sama juga kalau pergi ke Gerar, sama juga suruh pergi masuk ke lubang macan. Nah orang kita belum tahu bagaimana, itu musuh. Dan yang paling repot adalah yang dia pikirkan istrinya. Ribka itu cantik banget, elok parasnya. Bayangkan pada era zaman begitu, kita sebagai imigran nyelonong dan masuk. Waktu itu kerajaan. Siapa yang pikirin suka-suka dia, apalagi datang ini. Sama juga makanan empuk. Kok Tuhan? Ini logikanya nggak bisa. Ini ngajarin bunuh diri, misi bunuh diri, apa? Kira orang Filistin sampai menit ini kan terus. Sampai menit saya berbicara di atas mimbar ini. Terus kan sampai dunia kiamat itu memang nggak selesai. Kalau itu bisa selesai, firman Tuhan ini nggak benar. Disuruh berangkat ke sana, celaka. Orang kalau mau istrinya lihat, ingat dulu ketika Daud mengambil istri orang, si Uria, karena cantiknya Bathsheba. Maka dibunuhlah Uria untuk mengambil istrinya. Maka kalau cerita Daud, saya pikir-pikir Daud itu hebat. Tapi itu bukan main Daud. Itu termasuk bejat, termasuk kasar. Daud. Tapi Tuhan Yesus dikatakan keturunan Daud ya. Tapi tunggu dulu, bukan dari situ gitu. Tapi yang membuat dia menjadi hebat dan dahsyat. Dia orang yang rendah hati sekalipun raja. Dia mau bertobat dengan baik, dengan karena
Tobatan yang membuat dia lega. Jadi istri ini benar-benar jadi kadang-kadang maka saudara, apa yang kita ambil pelajaran dari keadaan si Ribka ini? Kadang-kadang kalau orang yang cantik mau ngelamar jadi sinetron, mudah sekali enak. Mau jadi penyanyi, udah ngatas lagi suara serak-serak oleh cantik, oke lah. Mau cari kerjaan, sekolahnya di atas begitu juga, ya udahlah, apalagi bosnya ya nama. Tapi bagi Ishak, istri yang cantik ini jadi masalah, bahkan membahayakan. Apa yang ambil kita pelajaran di dalam kelebihan seseorang, kalau kita tidak menggunakan itu secara bijak, ini dapat membahayakan bagi diri kita sendiri. Udah tahu rame bos, memang sih berduit, gelang emas, ya itu kan gara-gara. Pakai rok mini, orangnya cakep, jalan tempat sepi, itu kan cari gara-gara. Ada orang cuci mobil yang mewah, pakai waduh di pinggir jalan, pakai air pump. Sementara yang ada di lingkungan mau minum aja dia semesti ngantri ya gitu. Itu kan kurang ajar. Itu kan memancing cemburu, memancing jadi timbul hal. Jadi kita mesti di dalam kelebihan itu, kita harus cerdas, bijaksana bagaimana kita harus bersikap dan berbuat. Tapi lain lagi kondisi seperti Ishak ini. Ini benar-benar luar biasa, ya. Sehingga sekalipun Ishak dituntut untuk jangan kegaraan, hatinya bimbang. Dia takut. Ini Tuhan. Saya rasa dia nggak tidur lama. Pasti dia pikirkan. Ini benar-benar Tuhan kan nggak banyak kayak manusia biasa. Dia hanya dua patah. Udah dia nanti pergi ke daerah itu. Apa ada tanya jawab? Pergumulan terjadi. Tuhan tahu. Kalau di dalam ayat 4 dan 5. Tuhan mengingatkan, hei Ishak. Dia ingatkan aja. Ayahmu, lihat itu Abraham. Aku menyertai memberkati dia. Karena dia mau melaksanakan segala perintah dan kehendakku. Kita tahu kan bagaimana kisahnya. Itulah Ishak. Ishak itu kan anak perjanjian. Bagaimana Allah berjanji akan memberikan sebagai bapa segala bangsa, keturunan lebih bintang dari langit yang akan turun kepada Ishak. Ketika itu usia masih cukup muda, sampai umur cepet ya 100 ya, baru lahir Ishak. Tapi dia percaya, dia kenapa dan dia buktikan, kamu juga sama Ishak. Jangan ragu, janjiku pasti ku genapi. Kalau bahasa Ibrani berkata, Allah itu kalau berjanji seperti sakar beri. Sakar itu bahasa yang kurang bagus namanya ya. Sakar beri. Laki-laki sejati, pasti apa yang dia janjikan dia pasti genapi. Itu janji. Ya. Tuhan ingatkan itu. Saudara, akhirnya apa ayat 6 berkata? Akhirnya Ishak berangkat kan ke Gerar. Dia genapi. Walaupun hatinya dia nggak bisa bohong, kebat-kebit, khawatir, takut. Tapi di jalan juga nggak biasa, ya. Jadi dia kalau jalan, bukan dia nekat dia mati enggak, tapi barangkali tekad dia ya sudahlah. Ya. Tekad apa? Tekad karena timbulnya rasa iman, dari iman kena percaya bahwa janji Allah yang seperti dia ingatkan pasti Tuhan akan lakukan. Iman, tekad menimbul satu pengharapan dan kekuatan. Ishak, tetapi memang Ishak bagaimanapun pada baru-baru sih kita saya juga begitu kan ya dengan iman saya mau
Saya mau pergi. Tapi ketika pada saat yang kenyataan kita hadapi, kita mulai bimbang. Takut gitu. Kita mulai ragu-ragu. Tapi melangkah. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tahu dari pembacaan tadi bahwa yang terjadi adalah ketika dia masuk, apa yang dia pikirkan mulai menjadi satu kenyataan. Kenyataan apa? Orang-orang mulai mikir kata begini. Waduh, ini ada orang imigran. Cakep loh. Dia nggak mau tahu lu istri mau apa kayak mau pikirin. Gak ada urusan lu datang kemari kok. Ya. Kasih tahu lah Abimelek. Mulai kan. Ini yang dia pikirkan. Ini yang dia takutin. Persis seperti yang terjadi pada Abraham pada waktu itu Sarah. Ya. Cuman hanya ada dua beda. Kejadiannya pun beda, akibatnya pun beda. Abraham pada waktu itu ayahnya kejadian kebelakangan. Waktu itu juga Sarah itu juga terkenal cantiknya. Melihat itu, maka dijadikan beberapa waktu, nggak tahu Alkitab tidak mencatat jelas, apa seminggu apa 2 minggu, sempat tidur di istana Fir'aun. Ya. Tapi kepada Ribka beda. Ribka belum sampai terjadi nista. Wah, ini bahasa nista lebih tepat. Ternodai. Ini lebih tepat. Karena pada hari sebelum semua terjadi, si Abimelek, si raja si orang Gerar, dia waktu berjalan-jalan sore, dia melihat di tempat remang-remang, kok ada orang berjumpa ya? Yaitu si Ishak dan si istrinya Ribka itu. Dia lantas, waduh, ini istrinya ini, waduh celaka. Wajar nggak gitu? Nggak wajar. Baik banget, Abimelek. Nggak wajar. Tetapi kok bisa nyata? Kenapa? Di dalam kelemahannya memang benar. Tetapi jangan lupa, Ishak taat. Dia lakukan perintah Allah yang bertentangan dengan satu keadaan. Dia taat, sekali lagi taat. Dan Tuhan bertanggung jawab atas segala perintahnya yang mustahil bagi manusia. Dia bisa merubah pikiran. Dari membuat celaka menjadi diberikan satu perlindungan. Sebab dikatakan sangat jelas, ya, barang siapa, Abimelek memberikan satu ungkapan, barang siapa yang coba-coba mau mengganggu Ishak, istri dan segala ini, akan dihukum mati. Bukan dia jadi malapetaka, menjadi perlindungan yang luar biasa. Kenapa sih bisa terjadi? Kan Tuhan bilang, siapa yang bisa merubah sikap hati manusia? Mari kita kalau melihat. Ini janji Allah di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-10. Pasal 10 ayat pertama dan yang kedua. Berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun, dan aku telah membuat hatinya. Saya ulangi, aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang ku buat
ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukannya di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Allah. Siapa yang punya sikap hati manusia? Saya pernah di dalam pengacara lama, seorang datang perempuan, dia minta cerai, minta diurus perceraiannya karena dia tidak tahan istrinya kurang ajar banget. Main tabok ke tangan kiri, mending tangan ringannya bukan kasih duit, main tabok aja gitu. Aduh, Pak, saya nggak tahan. Saya minta diurus, Pak. Saya bayar. Saya bilang jangan dulu lah. Saya dia kena orang Kristen yang baik. Saya bilang jangan, sabarlah, berdoa atau berdoa. Doa yang dengan sungguh-sungguh. Seperti janji Allah, tangan yang suka ngegampleng gelapar kamu, dia akan mengelus kamu pada waktunya. Kenapa? Karena Allah berkuasa merubah sikap. Di dalam segala apapun bisa terjadi secara mujizat. Allah mengikrar, membuktikan bahwa aku mampu bisa merubah sikap hati apapun. Allah hari ini, kalau kita bisa cerita di dalam kisah Fir'aun pada era zaman Musa mau mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan, Allah berbicara 10 kali, dia berkata, aku mengeraskan, aku mau. Tiba-tiba Tuhan bilang, oh, aku lembaikan hatinya, setia kamu. Ya. Oh iya boleh deh. Tapi baru kita mau lakukan. Firman Tuhan yang berkata, aku keraskan lagi hatinya. Tapi akhir keras sendiri memang. Lewat ya. Intinya, sikap hati manusia sangat mudah. Saudara, firman Tuhan bukan hanya untuk basa-basi supaya kita senang. Yakini, imani, dan lakukan. Dan itu akan menjadi satu kenyataan di dalam hidup kita. Yakini. Asal dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Dia menguasai dan mengerti keadaan hidup kita. Pergumulan kita. Kesusahan kita. Dia sangat selembar rambut jatuh di atas. Luar biasa. Itu Allah yang kita sembah. Ishak sudah berani menerobos. Ya. Di dalam keadaan yang situasi gawat, Allah memberikan perlindungan pada waktunya. Yang harusnya menjadi membuat dia celaka. Yang terjadi adalah sebaliknya. Dia diberikan satu perlindungan. Malah melindungi. Firman Tuhan luar biasa. Saudara mau berusahalah dengan baik. Ya. Camkan. Saya juga berdoa, Tuhan, firman-Mu sungguh boleh menguatkan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Untuk lebih meyakini. Belum lama, berulang kali sih. Saya mau sedikit bersaksi, ini baru terjadi kemarin-kemarin. Kita sedang menghadapi sedikit kesulitan. Sudah tiba-tiba ada kesulitan. Cukup lama. Nah, kita memang juga agak sedikit deadlock ya. Mau mengarah mana mau menyelesaikan ini. Kemarin kok sulit. Ya. Situ kayaknya nggak harus belakang juga. Tetapi harus ini dilakukan. Dalam keadaan yang sudah saya tidak tahu, tapi si istri ini, ibu, dia berdoa terus. Namun saya hanya ingatkan jangan jadikan Tuhan semacam dukun ya, atau dokter ya. Hanya kalau lagi sulit aja terus ingat. Kalau udah ini aja. Yang gitulah, kalau mau mengasihi dia tulus dalam keadaan dan situasi apapun, kita tetap mengasihi dia.
Kalau menambah kasih itu boleh. Nah, tapi sekali lagi, jangan jadikan dia dokter kalau hanya lagi sakit, ya kita berdah, bukan begitu. Karena itulah janji Allah, dia memberikan jalan keluar pada waktunya bagi mereka yang taat dan sungguh-sungguh dan pada waktunya. Hanya hitungan jam kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan luar biasa. Terus ini berlangsung di dalam hidup kita. Bukan hanya saya, saudara, semua kepada siapapun yang mau percaya dan taat, dia akan dilakukan. Kesulitannya dia sangat-sangat tahu apa yang ada di dalam keadaan kita, di dalam keterbatasan kita. Dia harus sangat tahu. Luar biasa Allah yang kita sembah. Saudara mau menjadi sab? Tentu jawabnya apa? Mari, jangan pergi ke Mesir. Jangan ikut-ikutan ke orang. Ya, sebab kalau kita ikut-ikutan gitu, mustahil kita akan melakukan melakukan segala cara yang tidak beres. Ya, sebab dengan cara kita. Ya. Tapi kalau kita ikut Tuhan, diam. Artinya diam dan marah. Kemana engkau harus pergi? Artinya bersandarlah hanya dan berharap hanya kepada Tuhan. Jangan harap kepada siapapun. Pada waktunya pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Doa yang bersandar berharap, taatlah. Kata taat ini memang sumber dari segalanya. Ketika ketidaktaatan menimbulkan malapetaka, itu memang dari sejarah manusia. Ya, kita taat, kita melakukannya. Allah yang sakar berit itu akan memenuhi segala janjinya. Dia tidak akan pernah mau mempermalukan apa yang menjadi dia. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini Kau telah melalui firman yang mencelikkan mata rohani kami ya Tuhan. Bagaimana Ishak mengalami suatu kesulitan besar apabila ia taat dan melakukan, menyadari Tuhan bahwa untuk melakukan kehendak-Mu adalah sesuatu yang tidak mudah. Tapi kami percaya Tuhan Kau memberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan. Karena melalui itulah di tengah-tengah kehidupan yang begitu tidak menentu dan keras ini Tuhan, Kau tetap memberikan perlindungan, memberikan jalan keluar. Terimalah Tuhan, kami menyerahkan oleh karenanya sepenuh hati hidup kami, keluarga kami. Tuhan kasih kemuliaan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa.